Menurut cerita yang terabadikan dalam naskah Babat Tanah Sunda dan Atja dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon memiliki asal-usul yang unik dan berwarna. Kisah ini membawa kita ke masa lalu, ke sebuah duku kecil yang perlahan tumbuh menjadi desa yang ramai dan penuh dengan keragaman. Duku itu didirikan oleh seorang tokoh bijaksana bernama Ki Gedeng Tapa, dan seiring berjalannya waktu, tempat ini berkembang pesat menjadi sebuah desa yang dinamai Caruban. Dalam bahasa Jawa artinya campuran. Nama Caruban menjadi semakin bermakna ketika beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian mulai bercampur di sini. Mereka datang ke Caruban dengan berbagai tujuan, baik untuk tinggal secara tetap maupun untuk berdagang. Inilah yang membuat Caruban menjadi tempat yang begitu berwarna dan multikultural. Pada abad ke-14, seorang pangeran dari Galuh yang bernama Bratalegawa mengadopsi agama Islam dan memutuskan untuk pindah ke Caruban Girang. Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk menyebarkan Islam kepada penduduk sekitar. Tindakan pangeran ini menjadikan Cirebon sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Pada masa itu, mayoritas penduduk Cirebon adalah nelayan. Mereka menggantungkan hidup dari menangkap ikan dan udang kecil yang disebut rebon, serta memproduksi berbagai bumbu seperti terasi, petis, dan garam. Dari proses pembuatan terasi ini, ada istilah cai rebon, dalam bahasa Sunda artinya air rebon, yang kemudian menjadi nama Cirebon yang kita kenal sekarang. Dengan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam yang melimpah di pedalaman, Cirebon tumbuh menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Kota ini menjadi pusat kegiatan perdagangan dan pelayaran di Kepulauan Nusantara serta hubungan dagang dengan dunia luar. Namun, sejarah Cirebon juga melibatkan tokoh penting lainnya, yaitu Pangeran Cakrabuana. Ia adalah keturunan Pajajaran, putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dengan istrinya yang pertama, Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa. Meskipun sebagai anak sulung, Pangeran Cakrabuana tidak dapat menjadi putra mahkota Pakuan Pajajaran karena memeluk Islam, sementara mayoritas penduduk pada saat itu menganut agama Sunda Wiwitan, yaitu agama leluhur orang Sunda, Hindu, dan Buddha. Posisinya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa, yang merupakan anak laki-laki Prabu Siliwangi dari istrinya yang kedua, Nyai Cantring Manikmayang. Pangeran Cakrabuana, yang kemudian dikenal sebagai Haji Abdullah Iman setelah menunaikan ibadah sejarah Cirebon. Saat kembali dari Mesir, ia dibekali oleh saudara iparnya, yaitu Sultan Hud atau Mahmud Asyar Al-Kipti, dengan 1000 keping dirham, uang perak. Pangeran Walangsungsang kemudian mendirikan pemukiman di kebun pesisir, membangun Kuta Kosot, sebuah susunan tembok bata merah tanpa spasi, mendirikan Dalem Agung Pakungwati, dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan ini, ia dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Cakrabuana berperan penting sebagai pemimpin pertama Cirebon yang aktif dalam penyebaran agama Islam di antara penduduknya. Pendirian Kesultanan Cirebon sangat erat kaitannya dengan keberadaan Kesultanan Demak. Pangeran Walangsungsang meninggal pada tahun 1529 Masehi dan dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon. Legenda dan warisan sejarahnya tetap hidup dalam kisah-kisah yang diceritakan tentang berdirinya Kesultanan Cirebon dan perkembangan kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan dan budaya yang penting di Jawa Barat. Pada tahun 1478, dalam sebuah musyawarah yang penuh harapan di Tuban, Jawa Timur, para wali yang bijaksana berkumpul dengan tujuan yang besar, mencari pengganti yang layak untuk Sunan Ampel, figur penting dalam dunia spiritual mereka. Akhirnya, cahaya hati jatuh pada Syarif Hidayatullah, yang akan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Keputusan penting ini membawa perubahan besar dalam sejarah spiritual Jawa. Dari sinilah, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tempat ini, yang sejak itu dijuluki Pusar Bumi, pusat dunia, menjadi saksi perjalanan spiritual yang menggetarkan. Tahun 1479 adalah tahun yang penuh pergantian dalam sejarah Cirebon. Pangeran Walangsungsang, yang sebelumnya memimpin Cirebon, menyerahkan tongkat estafet pemerintahan kepada keponakannya, Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya telah menikahi Nyimas Pakungwati, putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indang Gelis, dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah.
ia juga dikenal sebagai Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panatep Panatagama Aulia Allah Kutubit Zaman Khalifatur Rasulullah. Syarif Hidayatullah, melalui lembaga Wali Sanga, berusaha dengan tulus untuk mengajak kakeknya, Jayadewata, Prabu Siliwangi, untuk memeluk agama Islam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh neneknya, Nyai Subang Larang, sebelumnya. Namun, upaya ini tidak berhasil, dan pada tahun 1482, ketika kekuasaan kerajaan Galuh dan Sunda bersatu di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, Syarif Hidayatullah mengambil langkah penting, seperti yang tercatat dalam naskah Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Karbon. Pada tanggal 12 Safar 887 Hijriah atau tanggal 2 April tahun 1482 Masehi, Syarif Hidayatullah mengeluarkan maklumat berani yang ditujukan kepada Prabu Siliwangi, Raja Pakuan Pajajaran saat itu. Isi maklumat tersebut adalah penghentian pengiriman upeti dari Cirebon ke Pakuan. Keputusan ini kemudian diikuti oleh para pemimpin di wilayah Cirebon, menjadi tonggak awal dalam perjalanan menuju kemerdekaan spiritual. Untuk memperkuat hubungan dengan Kesultanan Demak, pertukaran pernikahan antara putra-putri kedua kerajaan penting. Ini adalah langkah strategis untuk membangun solidaritas dan perdamaian. Pangeran Maulana Hasanuddin menikahi Ratu Ayu Kirana, Pangeran Jayakelana menikahi Ratu Ayu Pembayun, Pangeran Bratakelana menikahi Ratu Nyawa, Ratu Ayu Wulan, dan Ratu Ayu menikahi Yunus Abdul Qadir, Pangeran Sabrang Lor, yang kemudian menjadi Sultan Demak kedua pada tahun 1518. Pertumbuhan dan perkembangan pesat Kesultanan Cirebon dimulai dengan Sunan Gunung Jati, yang melampaui peran sebagai penguasa politik. Ia menjadi leluhur dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta tokoh kunci dalam penyebaran agama Islam di seluruh Jawa Barat, dari Majalengka hingga Kuningan, dari Galuh hingga Sunda Kelapa, dan hingga Banten. Ketika Syekh Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, tiba di Cirebon pada masa awalnya, perjalanannya membawanya ke wilayah Banten, yang pada saat itu disebut sebagai Wahanten. Bersama Pangeran Walang Sungsang, keduanya berbagi ajaran Islam dengan penuh semangat. Namun, yang membuat perbedaan besar adalah pemahaman Sunan Gunung Jati tentang jihad. Baginya, jihad tidak hanya berarti perang melawan musuh fisik, tetapi juga perjuangan melawan hawa nafsu. Konsep yang kuat ini menarik minat masyarakat Wahanten dan pemimpin mereka, Sang Surosowan. Wahanten pada masa itu dipimpin oleh dua penguasa, Sang Surosowan untuk wilayah Wahanten Pasisir dan Arya Suranggana untuk wilayah Wahanten Girang. Di Wahanten Pasisir, Sunan Gunung Jati bertemu dengan Nyai Kawung Anten, putri Sang Surosowan. Mereka menikah dan dikaruniai dua anak, Ratu Winaon dan Pangeran Maulana Hasanuddin. Sang Surosowan, meskipun tidak memeluk Islam, sangat toleran terhadap para pemeluk agama Islam yang datang ke wilayahnya. Setelah sementara waktu di Wahanten, Syarif Hidayatullah kembali ke Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai pemimpin kesultanan. Ini terjadi setelah rapat para wali di Tuban yang menetapkan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin spiritual mereka. Pada tahun 1511, terjadi pernikahan antara Pangeran Sabrang Lor, yang kemudian dikenal sebagai Yunus Abdul Qadir, dengan Ratu Ayu, putri Sunan Gunung Jati. Yunus Abdul Qadir, yang memegang posisi penting sebagai Senapati Sarjawala di Angkatan Laut Kerajaan Demak. Sementara itu, untuk sementara tinggal di Cirebon. Pada tahun 1518, Yunus Abdul Qadir menjadi Sultan Demak yang kedua. Persekutuan antara Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak menjadi titik perhatian besar bagi Jayadewata, yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi di Pakuan. Pada tahun 1512, ia mencoba untuk membatasi pedagang Muslim yang singgah di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sunda. Namun, upayanya untuk mengurangi pengaruh Islam ternyata tidak berhasil, dan agama ini semakin berkembang, bahkan di wilayah pedalaman Sunda. Pada tahun yang sama, kerajaan Sunda mencoba menjalin persahabatan dengan Portugis, dengan harapan dapat mengimbangi kekuatan Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Perjanjian ini melibatkan pembangunan benteng keamanan di Sunda Kelapa. Hal ini menyebabkan Portugis mengirim utusan untuk menjalin persahabatan dengan Sunda. Pada tahun 1522, Gubernur Alfonso de Albuquerque mengirim utusan ke Malaka untuk merespons undangan Raja Sunda Surawisesa. Mereka berupaya meyakinkan bangsa Portugis agar menjalin persahabatan yang saling menguntungkan antara kerajaan Sunda dan Portugis.
Surawisesa menawarkan perdagangan bebas, terutama lada, di pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda sebagai imbalan. Ia juga berharap akan mendapatkan dukungan militer dari Portugis, dengan memberi mereka hak untuk membangun benteng. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1522, sebuah perjanjian dicapai, yang mencakup pembangunan loji di Sunda Kelapa dan Banten oleh Portugis. Raja Sunda Surawisesa memberikan 1.000 keranjang lada kepada orang Portugis sebagai tanda persahabatan. Peristiwa ini diabadikan dengan batu peringatan yang disebut Padrao, yang dikenal dalam cerita rakyat Sunda sebagai Layang Salaka Domas dalam cerita Munding Laya di Kusumah. Perjanjian ini ditandatangani oleh Tumenggung, Bendahara, dan Syah Bandar Sunda Kelapa yang merupakan seorang Muslim Betawi, dengan huruf waw dan hok. Sekalipun banyak intrik politik dan usaha pembatasan pengaruh Islam, aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati dan putranya, Maulana Hasanuddin, terus berlanjut. Mereka dengan lembut dan penuh kebaikan mengajak masyarakat untuk memeluk Islam, menjadikan agama ini semakin kuat di wilayah Banten. Dari sinilah Syarif Hidayatullah dikenal sebagai Syekh Nurullah, Syekh yang membawa cahaya Allah SWT. Keberhasilan ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan pesat Islam di wilayah tersebut, dari Gunung Pulau Sari di Kabupaten Pandeglang hingga ujung Kulon dan Pulau Panaitan.